Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristio Karyatama Putra Utawaran dengan NPM 25420201027. Jurusan saya Teknik Elektro. Mata kuliah yang akan saya presentasikan ini rangkaian elektronika. Jadi pembawaan materi saya yaitu dioda khusus, yaitu jenis-jenis dioda khusus. Pertama tuh ada avalanche, yang kedua ada zener, yang ketiga ada tunnel, dan yang keempat adalah karakter dan LED. Kita lanjut pada daftar isi di bagian 2.4 pada rangkuman materi ada dioda avalanche dan zener. Di 2.5 ada dioda tunnel, sedangkan di 2.6 dioda karakter dan di 2.7 yaitu dioda LED. Bagian dioda avalanche dan zener. Karakteristik dioda avalanche, jenis dioda dengan karakteristik arus pada tegangan reverse yang berubah tajam dari tidak konduksi menjadi konduksi. Terjadi jika tegangan breakdown dilampaui. Saya Gimana tadi? Nah, ini kita lanjut. Mekanisme tegangan breakdown. Meskipun nilai R diubah, tegangan breakdown dioda tetap stabil. Bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil sesuai nilai breakdown dioda tersebut. Karakteristik dioda Zener memiliki dua, memiliki karakteristik serupa dengan dioda avalanche, namun perbedaan utama itu terdiri dari tegangan breakdown Zener bisa lebih rendah dari avalanche. Bahkan tegangannya itu kurang dari 0,2 volt. Lanjut. Tahanan dinamik. Tahanan dinamik merupakan perbandingan antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus. Bocornya yaitu dalam kurung delta V per delta I. Kita lanjut. Fungsi tahanan dinamik digunakan untuk menghitung respons atau bisa dibilang dalam kurung ripple rangkaian terhadap perubahan tegangan input atau arus beban. Lanjut. Perbandingan tahanan dinamik. Ada dua. Dioda avalanche memiliki nilai numerik tahanan biasanya mendekati nilai tegangan breakdownnya sendiri. Sedangkan dioda Zener nilai tahanannya dinamik dapat jauh lebih rendah. Aplikasi utama dioda avalanche dan Zener yaitu berfungsi sebagai sumber tegangan tetap. Terdapat pada voltage regulator. Batasan penggunaan regulator Zener terbagi jadi 4. Tahanan output bersifatnya tetap. Arus outputnya sendiri terbatas atau dalam kurung rendah. Sensitif terhadap perubahan temperatur. Jadi sensitif ketika ada perubahan temperatur. Ya, gitu. Dapat menimbulkan noise atau avalanche noise. Noise artinya keributan. Contoh perhitungan rangkaian Zener menghitung nilai resistor dalam kurung R untuk menjaga kestabilan tegangan menggunakan rumus R sama dengan dalam kurung Vin dikurang VZ dalam kurung per IZ. Kita lanjut. Dioda trirector dan varistor. Dua buah dioda Zener yang dirangkai seri secara bertolak belakang. Rentang tegangannya breakdown itu kurang lebih 10 volt hingga kurang lebih lagi 1000 volt. Fungsi triactor dan varistor berfungsi sebagai pembatas tegangan atau clamp dalam polaritas dua arah yang digunakan sebagai pengaman terhadap pulsa tegangan tinggi yang merusak surge protection atau bisa dibilang pelindungnya. Bagian kedua yaitu dioda tunnel. Ini bagian 2.5. Karakteristik dioda tunnel. Dioda berdaya rendah dengan karakteristik unik, memiliki daya resistansi negatif. Aplikasi dioda tunnel sendiri terbagi jadi dua, dapat digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat. Mampu bekerja dari frekuensi rendah hingga frekuensi yang sangat tinggi, daerah GHz. Yang kurung daerah GHz. Kita lanjut, dioda tunnel dalam teknik switching memiliki dua kerja yang stabil untuk aplikasi saklar elektronik. Osilator dioda tunnel, yaitu osilasi sempurna diperoleh dengan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Amplitudo maksimum dibatasi elemen resistensi negatif sekitar 0,1 hingga 0,4 volt. Tunnel rectifier atau back diode. Dioda tunnel dengan arus puncak sangat rendah, beberapa mikroampere saja. Digunakan untuk penyerahan sinyal level rendah dari puncaknya yaitu 20 megavolt. Keunikan konduksi tunnel rectifier. Konduksi terjadi pada bias reverse, sedangkan bias forward menyebabkan kondisi tidak konduksi. Kita lanjut pada bagian yang ketiga yaitu dioda varektor. Definisi dioda varektor.
untuk mendapatkan karakteristik kapasitor variabel sebagai fungsi dari tegangan itu sendiri. Karakteristik kapasitansi, nilai kapasitansi berkisar dari beberapa picofarad hingga tak lebih dari 1000 pf. Toleransinya kurang lebih 10%. Aplikasi faktor pada osilator digunakan pada voltage variabel osilator atau dalam kurung singkatannya VVO untuk mengubah frekuensi secara elektronik. Faktor daya atau faktor multiplier berfungsi menggandakan frekuensi tinggi dari 1 sampai 3 GHz pada daya tinggi dan meningkatkan kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi. Rangkaian pengganda frekuensi faktor digunakan untuk tuning hingga dapat digunakan sebagai frekuensi harmonis dari sinyal input. Bagian 4 yaitu dioda LED. Prinsip kerja LED itu ada dua. Light emitting diode memancarkan cahaya saat mendapatkan bias forward. Cahaya dihasilkan dari proses rekombinasi muatan listrik yang melepaskan energi berupa foton. Hubungan warna dan tegangan. Perbedaan warna LED mengakibatkan perbedaan tegangan kerja power. Warna dari LED tersendiri itu tergantung masing-masing dari tergantung wattnya juga. Ada yang kuning, merah, dan biru. Mengikuti daya yang dihasilkan dari suatu tegangan. Perhitungan resistor pembatasan LED. Rumus yang digunakan adalah R dalam kurung input dikurang V LED dalam kurung per I. Penting untuk mencegah kerusakan LED akibat arus yang berlebih. Contoh aplikasi rangkaian LED. Contoh tegangan kerja Super Blue dalam kurung penggunaannya 3,6 volt, Ultra Red 1,8 volt, dan Pure Green 2,1 volt. Yang seperti saya bilang tadi. Jadi di sini saya bisa simpulkan dioda itu adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya silikon atau germanium, yang memiliki fungsi utama untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Ya, dioda sendiri juga mempunyai beberapa jenis, seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 poin tuh. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Mohon maaf sekali jika ada salah kesalahan kata saya atau mungkin ada ketidakjelasan dalam mempresentasikannya. Saya mohon maaf sekurang-kurangnya atau selebihnya dari saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.